daripada mungkin teman-teman menunggu si TSK yang tidak ada respon sama sekali, tetapi teman-teman melewatkan kesempatan yang lebih besar di TSK yang mungkin menawarkan job lebih baik kepada teman-teman seperti itu, yang udah pasti ada jobnya seperti itu ya. Sampai kadang nama teman-teman diposting ke FB, hati-hati dengan orang ini, jangan mencarikan job untuk orang ini karena dia suka pindah-pindah TSK. Kadang ada yang sampai drama-drama seperti itu ya, padahal dia sendiri tidak mampu mencarikan job untuk teman-teman seperti itu. Action, minasan konnichiwa, pau desu. Oke guys, di video kali ini gue akan ngebahas yaitu tentang TSK dan Tokutegi no Mandiri ya teman-teman. Nah biasanya di video-video gue sebelumnya gue selalu mengatakan kepada teman-teman, ketika teman-teman itu ingin memproses Tokutegi no secara mandiri ya teman-teman, teman-teman itu bisa melakukan job matching dengan mencari TSK langsung ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena ketika teman-teman mencari TSK langsung itu prosesnya jauh lebih murah ketimbang teman-teman lewat LPK ya teman-teman. Kalau LPK tentunya ada biaya tambahan dan biaya jasa yang harus teman-teman keluarkan. Ya itu wajar karena si LPK tadi kan penyedia jasa yaitu ya. Dan biasanya orang-orang yang mungkin tidak mampu untuk mencari TSK sendiri, tidak mampu melakukan job matching sendiri, biasanya LPK itu akan membantu teman-teman dalam mempermudah proses teman-teman seperti itu ya. Cuma kan ada juga nih orang yang dengan keuangannya terbatas yang tidak ingin mengeluarkan uang lebih ya untuk berangkat ke Jepang. Nah, cara mandiri adalah cara yang paling oke ya, yang paling cocok untuk teman-teman seperti itu. Nah, biasanya ketika kita mencari job itu ya teman-teman, tentunya sebagian teman-teman ingin job yang spesifik ya teman-teman. Dalam contoh kasus seperti gue, waktu gue mencari job di Fukuoka ya teman-teman, untuk job saat ini di restoran, waktu itu gue mencari job itu memang khusus di daerah Fukuoka saja dan di kota-kota tertentu saja seperti itu ya, seperti di Kokura atau di Hakata Tenjin seperti itu. Nah biasanya TSK yang teman-teman cari belum tentu dia menyediakan job yang sesuai dengan kriteria teman-teman seperti itu. Nah maka dari itu gue sarankan teman-teman yang memiliki kriteria khusus dalam mencari job, hubungilah banyak TSK. Nah apakah menghubungi banyak TSK itu boleh? Jawabannya adalah boleh ya teman-teman, karena nggak semua TSK memiliki kriteria tersebut. Jadi dalam kasus gue waktu gue mencari job ya teman-teman, gue itu menghubungi ada sekitar 15 TSK lebih ya teman-teman. Dan dari 15 TSK tersebut nggak semuanya memberikan respon kepada gue, dan beberapa TSK yang memberikan respon kepada gue nggak semuanya memiliki job yang sesuai dengan gue inginkan seperti itu. Hanya beberapa TSK yang waktu itu memang sempat mendan sama gue dan sempat interview bersama perusahaan seperti itu ya. Nah jadi ya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ketika teman-teman itu mencari TSK, proses yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman itu akan diajak mendan dulu oleh pihak TSK. Apa itu mendan? Mendan adalah meeting, semacam pengenalan diri bersama TSK. Jadi TSK mungkin ingin tahu bagaimana teman-teman, apa kualifikasi yang teman-teman miliki, bagaimana job yang ingin teman-teman cari, dan gaji seperti apa yang teman-teman inginkan, bagaimana libur kerja yang teman-teman inginkan, cuti udah pasti ya, gaji dan lain-lain ya teman-teman. Jadi nanti keinginan teman-teman itu akan diterima oleh TSK, dan apabila misalnya keinginan teman-teman itu dan apabila misalnya TSK memiliki job sesuai dengan kriteria yang teman-teman inginkan, biasanya TSK akan melanjutkan ke proses mensetsu sama kaisha ya teman-teman. Nah biasanya proses mendan ini ada yang berlanjut sampai mensetsu ke user atau ke kaisha, ada yang berhenti sampai mendan aja seperti itu. Dalam kasus gue sendiri memang itu juga sering terjadi ya teman-teman, karena waktu gue menghubungi pihak TSK kadang dia mentok sampai mendan aja, setelah mendan nggak ada apa-apa lagi, nggak dihubungi lagi seperti itu. Dan sebagian kaisha setelah gue mendan, dia mencarikan kaisha yang sesuai dengan keinginan gue seperti itu. Kalau misalnya tawaran dia cocok, job yang dia berikan ke gue cocok, nanti setelah itu kita akan lanjut ke proses wawancara seperti itu ya dengan perusahaan. Nah memang kalau teman-teman yang agak spesifik ingin job dengan kriteria-kriteria tertentu memang agak sulit ya teman-teman ya, tetapi bukan berarti tidak bisa seperti itu. Nah mungkin ada juga sebagian teman-teman mau job di mana aja boleh, mau lokasi di mana aja boleh. Mungkin itu tidak akan sulit ya untuk mencari jobnya ya teman-teman. Nah tetapi walaupun teman-teman itu boleh mencari banyak TSK ya teman-teman untuk melakukan job matching, ada beberapa hal penting yang harus teman-teman ketahui agar teman-teman tidak salah langkah. Ada sebagian teman-teman kita yang memiliki masalah ketika dia menghubungi banyak TSK, jadi memang terbentur di beberapa hal seperti itu. Nah masalah apa saja sih yang mungkin saja bisa terjadi ketika teman-teman mencari job dengan TSK? Nah maka dari itu di sini gue akan coba jelaskannya kepada teman-teman. Jadi buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis.
Nah, kalau umumnya ya teman-teman di TSK yang bekerja dengan normal dan TSK yang bekerja dengan baik ya teman-teman, biasanya saat kita mendan, dia menanyakan, apakah kamu juga mencari job di TSK lain? Nah, waktu itu pada kasus gue itu ada ya teman-teman, dan waktu itu gue jawab ada. Gue juga menghubungi TSK lain untuk mencari job seperti itu. Nah, lalu si TSK bilang, oh ya udah, nanti kalau misalnya kamu udah dapat job di TSK lain, kamu hubungi saya seperti itu. Kenapa? Tujuannya adalah agar si TSK ini berhenti mencarikan job untuk gue seperti itu kan, karena kan udah dapat job di tempat lain seperti itu. Takutnya kan nanti gue udah dapat job di tempat lain, terus si TSK-nya masih nyariin job untuk gue seperti itu. Sebenarnya niatnya sih baik seperti itu, dan kalau bisa memang sebaiknya kita kabari TSK yang sudah kita hubungi itu seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam beberapa kasus ada beberapa TSK itu yang nge-keep kita ya teman-teman. Jadi gini, misalnya teman-teman menghubungi salah satu TSK, lalu si TSK nanya kepada teman-teman, apakah kamu ada menghubungi TSK yang lain? Misalnya ada seperti itu ya, atau tidak ada. Oh ya udah, misalnya kalau misalnya kamu sudah menghubungi TSK kami sarankan kalian tidak mencari TSK yang lain. Itu ada ya teman-teman, dan waktu itu juga terjadi pada gue seperti itu. Jadi dia nge-keep kita seperti itu. Jadi kita disarankan untuk tidak cari job di tempat lain, karena si TSK yang kita hubungi ini akan berusaha sebaik mungkin untuk mencarikan job untuk kita yang sesuai dengan kriteria kita. Itu ada ya teman-teman. Nah, cuma masalahnya di beberapa kondisi yang terjadi pada teman-teman kita ya teman-teman, ketika dia di-keep oleh salah satu TSK ini ya teman-teman, dia tidak dapat updatean informasi setelah itu. Misalnya teman-teman hari ini mensetsu atau mendan dengan TSK seperti itu ya, lalu TSK-nya bilang, kamu jangan cari job dulu ya, biar kita cariin job untuk kamu seperti itu. Jangan cari TSK lain lagi seperti itu ya. Nah, si teman kita ini dia mematuhi keinginan TSK itu, menghargailah keinginan TSK tersebut. Nah, tetapi setelah berjalan 2 minggu, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tetap belum ada informasi yang datang dari TSK tersebut. Padahal mungkin ada job tawaran job lain dari TSK yang mungkin lebih menjanjikan seperti itu ya, tetapi tidak bisa diambil karena kita menghargai komitmen dari TSK yang sudah kita hubungi tadi seperti itu ya. Nah, itu ada ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Sebenarnya ya, ketika mungkin teman-teman sudah di-keep oleh TSK seperti itu ya, sebenarnya TSK itu tujuannya nge-keep teman-teman agar nanti ketika dapat job bisa langsung dikasih ke teman-teman. Dan juga biasanya tujuan TSK ini nge-keep teman-teman karena teman-teman itu kan asetnya si TSK seperti itulah. Jadi mereka tidak mau kehilangan asetnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah 2 minggu nggak ada kabar dari TSK, apalagi kalau misalnya teman-teman tanya kan, apakah sudah ada job tapi TSK-nya tidak memberikan kabar, ya gue rasa teman-teman itu berhak untuk mencari TSK lain yang lebih bisa memberikan kejelasan kepada teman-teman seperti itu ya. Daripada mungkin teman-teman menunggu si TSK yang tidak ada respon sama sekali, tetapi teman-teman melewatkan kesempatan yang lebih besar di TSK yang mungkin menawarkan job lebih baik kepada teman-teman seperti itu, yang udah pasti ada job seperti itu ya. Nah, biasanya kalau TSK yang profesional ya teman-teman, ketika kita memutuskan, oh gue mau cari job di TSK lain karena di sini kelamaan seperti itu, biasanya si TSK itu akan menghargai keputusan teman-teman seperti itu ya. Tetapi ada juga mungkin TSK yang dia ngamuk teman-teman, dia marah, kenapa kamu mencari job di tempat lain padahal kami sedang berusaha mencarikan job di tempat kamu untuk kamu seperti itu ya. Ada sebagian TSK seperti itu, dan gue rasa mungkin bisa jadi itu TSK atau bisa jadi itu broker ya teman-teman, atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan TSK. Biasanya yang suka ngamuk-ngamuk itu adalah broker ya teman-teman. Kadang mereka itu tidak mau kehilangan teman-teman, karena kalau kehilangan teman-teman artinya dia kehilangan uang masuk seperti itu ya. Kalau TSK gue rasa sih jarang, umumnya sih broker sih yang sering ngamuk-ngamuk bermasalah seperti itu ya. Sampai kadang nama teman-teman diposting ke FB, hati-hati dengan orang ini, jangan mencarikan job untuk orang ini karena dia suka pindah-pindah TSK. Kadang ada yang sampai drama-drama seperti itu ya, padahal dia sendiri tidak mampu mencarikan job untuk teman-teman seperti itu. Nah, bagaimana cara menyikapi teman-teman menyikapi TSK yang sudah keep teman-teman tetapi tidak ada kabarnya? Nah, saran gue pribadi adalah, misalnya teman-teman sudah mensetsu atau mendan dengan TSK itu selama 2 minggu yang lalu seperti itu ya, tetapi masih belum ada kabar. Saran gue adalah teman-teman tanyakan lagi ke TSK-nya, bagaimana dengan job yang akan dicarikan itu, apakah sudah ada jobnya seperti itu. Kalau misalnya si TSK mungkin minta tunggu kepada teman-teman, silahkan tunggu, mungkin kasih waktu tenggang sekitar 1 minggu lah atau 2 minggu seperti itu. Tetapi kalau misalnya si TSK tidak memberikan respon ya teman-teman tunggu aja, tahan dulu mungkin dalam agak beberapa hari atau 1 minggu seperti itu. Kalau misalnya
misalnya belum ada respon juga, teman-teman silahkan cari TSK lain seperti itu. Tujuannya apa? Supaya adalah untuk menghargai si TSK tadi ya teman-teman ya, karena masih berusaha mencarikan job kepada teman-teman walaupun tidak ada kabar seperti itu ya. Nah, jadi kalau mungkin memang tidak ada, carilah TSK lain yang mungkin bisa membantu teman-teman memenuhi kriteria job yang teman-teman inginkan seperti itu. Karena kan sayang saja ketika teman-teman tunggu si anggaplah kita sebutnya TSKA ini kita tunggu tapi tidak ada kabar, sementara job dari TSKB, TSKC itu kelewat seperti itu kan mau tainai seperti itu. Padahal kan waktu kita juga terbatas, apalagi buat teman-teman yang giri-giri kontraknya mau habis seperti itu, atau teman-teman yang ingin cepat-cepat berangkat ke Jepang seperti itu ya, kan mau tainai seperti itu. Jadi tidak masalah ya teman-teman. Kalau misalnya TSK-nya ngamuk, itu artinya TSK-nya tidak profesional ya teman-teman, atau jangan-jangan itu bukan TSK tetapi broker yang cari-cari job ke TSK lalu dijual ke kandidat seperti itu ada ya teman-teman ya. Kalau TSK normal sih biasanya mereka profesional teman-teman. Oh ya udah, mungkin dia tahu karena dia tidak sanggup mencarikan job untuk teman-teman, dia malah keduluan sama TSK lain. Nah, itu sebenarnya wajar sih dalam bisnis ya teman-teman. Itu ibarat teman-teman itu pergi beli sesuatu ke pedagang buah, misalnya pedagang A, teman-teman ingin mencari apel. Nah, tetapi si pedagang A tidak menyediakan apel seperti itu. Teman-teman boleh saja mencari apel ke pedagang B, ke pedagang C yang mungkin apelnya jauh lebih baik atau lebih berkualitas daripada pedagang A yang tidak punya apel sama sekali. Nah, itulah ibaratnya ya teman-teman. Ini kan bisnis ya teman-teman. Jadi kita pun berhak atas diri kita. Kita boleh memilih TSK yang mana saja, kita boleh memilih job dari TSK yang mana saja ya teman-teman. Tetapi di sini teman-teman, kalau misalnya yang poin penting yang perlu teman-teman ketahui adalah kalau misalnya teman-teman misalnya di-keep oleh TSK, setidaknya teman-teman bersabarlah, tunggu seperti itu ya, kasih hargai TSK-nya, mungkin kasih waktu TSK-nya paling lama mungkin 3 minggu atau 1 bulan seperti itu. Kalau memang sudah tidak ada kejelasan dan teman-teman sudah terlalu sering melewatkan job yang ditawarkan dari TSK lain, teman-teman boleh cari TSK yang lain yang mungkin bisa memberikan job yang lebih baik dan lebih cepat untuk teman-teman seperti itu ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Tidak ada salahnya mencari banyak TSK selagi teman-teman itu bisa mendapatkan kejelasan seperti itu, karena kan teman-teman juga butuh butuh job cepat seperti itu kan. Karena kan kalau misalnya teman-teman yang statusnya sedang nganggur kan itu malah sulit ya kan, kalau semakin lama nganggur. Kalau misalnya dalam kondisi teman-teman itu sedang nganggur kan kesulitan juga, karena kan harus cepat-cepat dapat job. Kalau nggak dapat job kan uang habis juga untuk biaya bulanan seperti itu. Jadi tidak ada salahnya untuk cari-cari TSK. Atau mungkin teman-teman yang sekarang berada di Indonesia yang ingin berangkat ke Jepang, ingin cepat-cepat berangkat ke Jepang, ya tidak ada salahnya untuk mencari TSK lain kalau misalnya TSK yang teman-teman hubungi sebelumnya tidak merespon seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi lebih kurang seperti itu informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman. Gue sarankan teman-teman bisa jauh lebih bijak dalam mencari TSK ya, dan semoga teman-teman itu bisa mendapatkan TSK yang baik yang mau membantu teman-teman dalam menghadapi permasalahan teman-teman, dan semoga teman-teman itu bisa mendapatkan job yang sesuai dengan teman-teman inginkan. Nah, kalau sekiranya teman-teman masih punya pertanyaan, silakan aja tulis di komen, gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.